Perkenalkan, nama saya Bernardo Rampung dari kelas 2E, NIM 21083001113. Di sini saya akan menjelaskan praktikum remote desktop Windows 7. Untuk langkah yang pertama yaitu pastikan kedua komputer menyala dan terhubung ke internet atau jaringan lokal. Aktifkan remote assistant, buka control panel, ketik remote setting pada kotak pencarian atau search. Sorot allow remote access to your computer atau bisa melalui start menu, klik kanan komputer, pilih properties, pilih remote setting, maka muncul jendela system properties. Tampilannya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, klik Start All Program, pilih folder Accessories, pilih Remote Desktop Connection. Yang ketiga, run dengan menekan tombol Windows plus R, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian ketikkan command mstsc lalu enter, seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, selanjutnya akan disajikan kotak isian untuk mengetikkan nama komputer yang ingin diremote. Masukkan nama komputer atau IP address yang ingin diremote, lalu klik connect, maka akan terhubung ke komputer tersebut. Dan Windows yang akan meminta login user account yang sudah didaftarkan sebelumnya. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, pada tab general terdapat supaya login dan password akan selalu disimpan. Bila pilihan allow me to save credential dicentang, pengaturan yang telah dibuat bisa juga di-save dan di-restore untuk memudahkan pengguna saat membuka remote desktop tanpa mengatur ulang lagi. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, display membuat pilihan untuk menentukan resolusi layar dan kedalaman warna Windows. Sementara pilihan display di condition bar sebaiknya dicentang saja untuk memudahkan saat melakukan remote dengan full screen mode. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, tab local resource. Di sini terdapat pengaturan untuk menentukan setting audio, keyboard dan hardware lain seperti printer dan keyboard. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, program berguna untuk menjalankan program secara otomatis setelah tersambung ke koneksi remote desktop. Selanjutnya, experience menunjukkan kecepatan jaringan yang digunakan, tampilan desktop, phone, dan tampilan animasi di remote desktop. Terdapat juga pilihan untuk menyambung otomatis bila koneksi terputus, atau reconnect if the connection is broken. Advanced. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, Advanced berfungsi sebagai setting security atau keamanan. Bila Anda yakin dengan keamanan jaringan, Anda silakan pilih Connect and Don't Warp Me. Pilih Connect from Anywhere hanya berfungsi jika remote komputer terhubung dengan domain di Windows Server 2008 dan telah disetting untuk remote desktop gateway. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Berikut ini adalah tampilan layar laptop yang berhasil meremote sistem operasi Windows Server 2003. Sekian praktikum 7 tentang remote desktop Windows 7. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bernardo Rampung, kelas 2E, NIM 21083001113. Di sini saya akan mempraktekkan remote desktop Ubuntu. Yang perlu dilakukan, yang pertama, install
XRDP Remote Desktop Protocol Server. Langkah awal dalam konfigurasi RDP server pada Ubuntu adalah yang pertama, buka terminal, tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard. Yang kedua, buka hak akses root, ketikan command sudo su pada terminal lalu isikan password dari root. Yang ketiga, masuk ke dalam Samba home user, ketikan perintah cd home jaringan pada terminal. Selanjutnya install seluruh package tersebut, ketikan perintah dpkg i pada terminal. Tunggu hingga proses selesai. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, konfigurasi XRDP untuk dapat mengaktifkan layanan. Yang pertama, masuk pada terminal, masukkan perintah gedit home fti extension untuk membuat dan menampakkan file yang berisi konfigurasi SES. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, setelah itu akan muncul tampilan editor teks untuk menambahkan konfigurasi pada file extension tersebut. Isikan perintah genome season Ubuntu 2D, lalu simpan dengan cara tekan Ctrl plus S pada keyboard atau klik icon save seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, konfigurasi sudah selesai. Komputer kalian sudah dapat di-remote oleh komputer lain dengan OS Windows maupun Ubuntu. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Ubuntu dengan cara gunakan aplikasi Remina Remote Desktop Client untuk meremote komputer yang sudah kalian konfigurasikan tadi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, buka aplikasi Remina Remote Desktop Client, klik icon plus di garis merah yang ada pada gambar bawah ini. Setelah itu, maka akan tampilan seperti gambar di bawah ini, lalu isi nama sesuai dengan keinginan. Terus isi text box server dengan IP dari komputer yang akan diremote atau yang sudah dikonfigurasikan XRDP sebelumnya. Contoh 192.168.56.102. Lalu isi username dan password sesuai dengan user dan password komputer yang telah Anda konfigurasikan. Jika sudah, maka langsung ubah color depth untuk merubah kualitas tampilan yang akan digunakan saat meremote. Lalu klik connect untuk mulai meremote. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jika sudah tampilan seperti gambar di bawah ini, maka proses remote desktop Ubuntu sudah selesai. Sekian praktek remote Ubuntu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernardo Rampung, kelas 2E, NIM 21083001113. Di sini saya akan mempraktikkan tentang sharing folder di Ubuntu. Yang pertama, install Samba. Langkah awal sharing Ubuntu 12.04. Berikut petunjuknya. Buka terminal, tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard. Buka akses root, ketikan command sudo su pada terminal lalu isikan password dari root. Masukkan ke dalam package Samba yang sudah disediakan di folder. Contoh foldernya home user Samba, ketikan perintah cd home j27 Samba pada terminal.
Install seluruh patch tersebut, ketikkan perintah dpkg dev pada terminal. Tunggu hingga proses selesai. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya sharing folder tanpa password Ubuntu to Windows. Pada bagian others menjadi create and delete files agar folder maupun file pada folder jaringan tersebut dapat dibawa. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya buka aplikasi Samba untuk konfigurasi folder sharing. Klik tanda plus pada aplikasi Samba. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya masukkan lokasi folder yang akan di-share pada directory dengan cara klik browse untuk memilih lokasi folder yang akan di-share. Kemudian centang readable dan visible. Seperti ini. Selanjutnya klik akses untuk mengkonfigurasikan siapa saja yang dapat membuka folder yang akan di-share. Setelah itu, pilih allow access to everyone agar folder tersebut dapat dibuka oleh komputer lain melalui jaringan tanpa memerlukan autentikasi. Klik OK. Yang ketiga, sharing folder Ubuntu dengan menggunakan password. Buka aplikasi Samba lalu klik icon plus pada aplikasi tersebut untuk menambahkan folder yang akan di-share. Selanjutnya, isi pada text box directory atau dapat diklik tombol cursor untuk memilih folder yang akan di-share. Sebagai contoh folder jaringan yang ada di home J27 jaringan, lalu centang readable dan visible. Contohnya seperti gambar bawah ini. Setelah itu, masih ada tampilan create Samba share. Klik akses, pilih only allow access to specific user. Klik J27, nomor dari jaringan dapat dirubah sesuai dengan nomor komputer masing-masing. Klik OK. Selanjutnya masukkan ke terminal dengan cara tekan Ctrl plus Alt plus T pada keyboard lalu ikuti perintah di bawah ini. Sekian dari praktek sharing folder di Ubuntu. Terima kasih.